Revisi UU Mahkamah Konstitusi (RUU MK) dipertanyakan berbagai kalangan. Prosesnya yang sembunyi-sembunyi membuat lahirnya dugaan bahwa revisi itu dilakukan untuk mengkondisikan berbagai produk hukum yang dibuat pemerintah dan DPR saat digugat ke MK, serta mengamankan kepentingan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mendatang. Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi Pusako Universitas Andalas, Charles Simabura, mengatakan bahwa perubahan keempat revisi UU MK dilakukan dalam rangka untuk melumpuhkan lembaga peradilan tersebut. Apa yang dilakukan itu memastikan pemerintahan Prabowo Gibran dan DPR bisa mengendalikan semua lembaga, menuju ke era yang menolak check and balance, ucapnya kepada Forum Keadilan Rabu 15 Mei 2024. Apalagi, kata Charles, MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang, sehingga lembaga penegak konstitusi itu dianggap sebagai ancaman terhadap produk legislasi yang nantinya akan mereka buat. Oleh karenanya, Charles berpandangan bahwa pemerintah tengah berupaya untuk mematikan lembaga peradilan sebagai garda terakhir untuk menjaga prinsip negara hukum. Dalam perubahan keempat UU MK, terdapat dua pasal yang dianggap mengganggu kemerdekaan kekuasaan kehakiman, yaitu pasal 23A terkait masa jabatan hakim dan juga aturan peralihan pada pasal 87. Pasal 23A mengatur masa jabatan hakim konstitusi selama 10 tahun. Setelah menjabat selama 5 tahun, maka hakim tersebut harus meminta persetujuan ke lembaga pengusul untuk menjabat sebagai hakim kembali. Apabila lembaga pengusul tidak memberikan persetujuan, maka ia bisa memilih hakim baru sebagai gantinya. Sedangkan pasal 87 berisi ketentuan peralihan yang mengatur masa jabatan hakim konstitusi. Pada huruf A diatur bahwa hakim konstitusi yang telah menjabat lebih dari 5 tahun dan kurang dari 10 tahun dapat melanjutkan jabatannya setelah mendapat persetujuan dari lembaga pengusul. Sedangkan hakim yang telah menjabat lebih dari 10 tahun, masa jabatannya berakhir pada usia 70 tahun. Namun, hakim tersebut harus mendapat persetujuan dari lembaga pengusul. Ketentuan peralihan ini menguntungkan dua hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman dan Arief Hidayat, yang mana keduanya telah menjabat selama 13 dan 11 tahun. Salah satu independensi kekuasaan kehakiman adalah independensi hakimnya, agar tidak diganggu baik itu terkait dengan keamanan pribadinya dan jaminan atas kesejahteraan, termasuk jaminan atas masa jabatan dia, katanya. Charles menyebut perubahan ini sangat mengganggu kemerdekaan hakim. Apalagi saat ini MK tengah disibukkan dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pileg 2024. Ia juga menilai adanya revisi ini semakin menunjukkan perilaku DPR yang selalu meninggalkan warisan buruk di setiap akhir masa jabatan. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia YLBHI Muhammad Isnur. Isnur menganggap rencana perubahan RUU MK merupakan rangkaian akrobat guna melancarkan dan menyukseskan agenda pemerintahan Prabowo Gibran. Dengan dijinakannya MK, maka menurut Isnur, pemerintah selanjutnya telah mengamankan kekuasaan secara absolut. Ini berarti sama saja dengan mengamankan RUU Kementerian Negara, RUU Penyiaran, dan beberapa peraturan kontroversial lainnya. Ini adalah karpet merah yang luar biasa dan konsolidasi yang mengerikan di DPR dan pemerintah untuk mengkondisikan, menjaga pemerintahan yang semakin otoriter dan mengancam demokrasi dan HAM, ucap Isnur kepada Forum Keadilan Kamis 16 Mei. Selain itu, Isnur mengatakan proses pembahasan terbilang sangat cepat dan tertutup. Apalagi beberapa anggota komisi dan fraksi lain tidak tahu-menahu akan adanya perubahan tersebut. Oleh karena itu, ia menilai proses perubahan keempat UU MK tidak sah secara hukum
karena mengabaikan prinsip partisipasi bermakna atau meaningful participation. Tentu masyarakat sipil mengecam apa yang terjadi, imbuhnya. Setali 3 uang, pakar hukum tata negara Universitas Gajah Mada, Yance, Arizona, juga menilai perubahan ini dilakukan dalam rangka mengamankan pemerintahan yang akan datang. Yance menilai RUU ini bertujuan untuk mendongkel hakim konstitusi yang kerap melakukan koreksi terhadap undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah dan DPR. Ia mengatakan perubahan undang-undang ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dengan rusaknya independensi tersebut, hal ini berdampak pada hancurnya sendi-sendi negara hukum. Meringkus MK akan membuat MK tidak bisa dengan efektif mengoreksi undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi di kemudian hari, ucapnya kepada Forum Keadilan, Kamis 16 Mei. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI melakukan rapat dadakan di akhir masa reses bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Pemerintah dan DPR kembali melanjutkan pembahasan keempat revisi UU MK. Mereka sepakat bahwa RUU ini akan segera diundangkan pada masa sidang paripurna yang akan datang. Dalam kesepakatannya, terdapat 3 pasal yang direvisi, yaitu pasal 1, 23, dan 87. Selain itu, ada pula penambahan pasal 23A dan 27A yang mengatur soal masa jabatan hakim, pemberhentian hakim konstitusi, persetujuan dari lembaga pengusul untuk hakim yang telah 5 tahun menjabat, serta penambahan komposisi hakim Majelis Kehormatan MK, MKMK.